Dari mana sih datangnya kekuatan mental yang luar biasa itu? Apa itu bakat dari lahir atau sesuatu yang sebenarnya bisa kita bangun? Hari ini kita akan coba bedah materi dari dua atlet ketahanan ekstrim yang punya jawaban yang sangat berbeda tapi saling melengkapi. Ada David Goggins, mantan Navy SEAL yang filosofinya tetap keras, dan James Lawrence, sang Iron Cowboy yang menyelesaikan 50 Ironman dalam 50 hari. Gila kan? Misi kita kali ini bukan cuma lihat pencapaian mereka yang luar biasa itu, tapi kita mau bongkar prosesnya. Peralatan mental apa sih yang mereka pakai? Kita akan lihat bagaimana mereka mengubah kelemahan jadi kekuatan terbesar mereka. Yuk, kita bongkar sama-sama. Betul sekali. Dan yang paling menarik dari semua sumber yang kita punya ya, itu fakta bahwa kedua orang ini tuh nggak mulai sebagai manusia super. Justru, kebalikannya. Titik awal mereka itu titik terendah, yang bagi kebanyakan orang mungkin udah jadi alasan buat menyerah selamanya. Ini kunci buat memahami dari mana kekuatan mereka datang. Bukan dari anugerah, tapi dari puing-puing kegagalan. Oke, titik terendah. Itu kata-kata yang kuat sih. Seberapa rendah sih titik awal mereka? Coba kita mulai dari David Goggins dulu. Dari yang saya baca, kisahnya ini, bukan cerita yang indah sama sekali. Jauh dari indah. Materi kita ini ngasih gambaran yang kelam banget. Coba bayangin deh, di usia 24 tahun, Goggins itu beratnya lebih dari 136 kg. Pekerjaannya, pembasmi kecoa di malam hari. Dia juga datang dari latar belakang keluarga yang penuh kekerasan, rasisme yang traumatis. Dan di atas semua itu, dia punya kesulitan belajar yang parah, kayak ADD, ADHD, yang bikin dia hampir mustahil buat menyerap informasi. Dia bahkan bilang sendiri, otak saya tidak bisa menyimpan informasi. Jadi pola pikir awalnya jelas banget, dia sadar hidupnya bakal selalu jadi perjuangan. Nggak ada bakat alami. Kayak kata dia, semua yang saya lakukan dalam hidup ini menyebalkan. Wow, itu bukan mulai dari nol lagi ya, itu kayak mulai dari minus 100 dari dalam lubang. Nah, sekarang coba kita bandingkan sama James Lawrence. Kisahnya mungkin nggak sekelam Goggins, tapi sama-sama nunjukin titik awal yang rapuh juga kan? Betul. James Lawrence ini nggak datang dari trauma yang sama, tapi dia datang dari kondisi fisik yang sangat biasa. Dia mulai perjalanannya cuma dengan lari santai 4 mile, dan itu aja udah bikin dia ngos-ngosan. Tapi titik terendahnya yang paling ikonik itu datang dari maraton pertamanya. Ini bukan cerita heroik loh. Salah satu sumber kita ngejelasin gimana setelah lomba, kedua kaki dan lututnya bengkak parah sampai dia benar-benar nggak bisa jalan. Dia harus didorong keluar dari stadion pakai kursi roda. Tunggu, saya mau berhenti sebentar di momen itu. Coba deh Anda bayangin apa yang ada di pikiran orang waktu itu. Baru selesai maraton pertama, yang harusnya jadi pencapaian besar, malah berakhir lumpuh sementara di kursi roda. Kebanyakan orang, termasuk saya mungkin ya, bakal mikir, oke, ini bukan buat saya, cukup. Keputusan yang mereka buat di titik terendah itu. Goggins lihat pantulan dirinya di cermin dan merasa muak. Lawrence, waktu duduk di kursi roda, itu dia dihadapkan pada sebuah pilihan. Lawrence sendiri bilang, itu kayak persimpangan jalan. Apa ini akhir dari perjalanan saya, atau justru ini awalannya? Mereka menolak membiarkan momen itu mendefinisikan siapa diri mereka. Ini bukan tentang terlahir kuat, tapi tentang memutuskan untuk menjadi kuat justru saat merasa paling lemah. Oke, jadi mereka berdua sampai di titik di mana mereka bilang cukup sudah dan mutusin buat berubah. Tapi gimana caranya? Nah, disinilah filosofi mereka jadi menarik banget dan terus terang sangat bertolak belakang. Coba kita masuk ke pendekatannya Goggins dulu. Ini ekstrim banget rasanya. Ekstrem itu kata yang pas. Metode Goggins itu bisa diringkas jadi semua stick tanpa wortel. Jadi nggak ada iming-iming hadiah, nggak ada motivasi positif. Filosofi dasarnya adalah gesekan itu pertumbuhan. Kunci buat membangun kemauan menurut dia adalah dengan sengaja dan berulang kali melakukan hal-hal yang paling Anda benci. Dia benci lari, jadi dia daftar ultramaraton 100 mil. Benci air dingin, ya dia ikut Navy SEAL Hell Week. Sulit belajar, dia paksa diri jadi paramedis dengan cara yang menyakitkan. Dia tulis ulang halaman buku yang sama puluhan kali sampai hafal. Semuanya tentang merangkul rasa menyebalkan itu. Tunggu dulu, ini kedengerannya brutal banget. Hampir kayak menyiksa diri sendiri. Apa nggak ada resiko burnout dengan pendekatan kayak gitu? Apa sumber kita ngebahas sisi negatif atau bahayanya? Kayaknya ini bukan strategi yang bisa dipakai semua orang deh. Pertanyaan bagus banget. Dan Goggins sendiri ngakuin, ini bukan buat semua orang.
Ini resep yang dia buat untuk dirinya sendiri, berdasarkan masalahnya dia. Sumber-sumber ini sih nggak secara eksplisit ngebahas sisi negatifnya ya, tapi mereka seolah bilang kalau intensitas kayak gini butuh kesadaran diri yang luar biasa tinggi biar nggak jadi merusak. Bagi Goggins, rasa sakit yang dia ciptain sendiri itu masih lebih baik daripada rasa sakit karena penyesalan dan benci sama diri sendiri. Dia ganti satu penderitaan dengan penderitaan lain yang dia pilih. Nah, ada satu hal lagi yang sangat menarik. Ada penjelasan neuroscience untuk ini. Andrew Huberman, waktu diskusi sama Goggins, dia nyebutin bagian otak bernama anterior mid-cingulate cortex. Betul sekali. Andrew Huberman, seorang ahli neurobiologi dari Stanford, membahas ini. Anggap aja bagian otak itu sebagai pusat kemauan atau keuletan kita. Huberman ngejelasin kalau area ini yang terkait sama keinginan buat terus maju bahkan pas lagi susah, itu secara harfiah jadi lebih besar dan lebih aktif ketika kita secara sadar melakukan sesuatu yang nggak pengen kita lakukan. Jadi, tanpa Goggins sadari, waktu dia maksa lari tengah malam atau belajar sampai pagi, dia itu lagi melakukan neurosculpting, memahat ulang otaknya biar lebih tahan banting. Wah, itu luar biasa. Jadi kita bisa melatih bagian otak itu kayak kita melatih bicep, cuma dengan maksa diri kita melakukan hal yang nggak kita suka. Ini bukan lagi soal motivasi, ini udah soal fisiologi. Otak kita beneran berubah. Tepat sekali. Tapi ada satu hal lagi yang menarik. Apa itu? Goggins sendiri bilang kalau kemauan itu adalah keterampilan yang bisa rusak atau perishable skill. Maksudnya? Sama kayak otot. Kalau Anda berhenti melatihnya dengan menghadapi kesulitan, bagian otak ini bisa menyusut lagi. Kekuatan mental itu bukan sesuatu yang Anda bangun sekali terus Anda punya selamanya. Harus terus dipertahankan dengan, ya, terus cari tantangan. Oke. Dari Goggins yang super intens, kita pindah ke James Lawrence. Pendekatannya terasa jauh lebih, lebih terstruktur dan mungkin lebih manusiawi. Jadi, kalau Goggins sengaja nyari badai, Lawrence ini lebih kayak ngebangun bendungan, bata demi data, biar siap kalau badai datang. Beda banget ya, perbandingan yang bagus banget. Filosofi Lawrence itu bisa diringkas jadi melakukan banyak hal kecil secara konsisten dalam jangka waktu yang lama. Dia sangat menekankan pentingnya membangun fondasi. Dia nggak langsung coba 50 Ironman loh, dia mulai dari sprint triathlon, lalu olimpiade, setengah Ironman, baru Ironman penuh. Setiap keberhasilan kecil itu membangun keberhasilan berikutnya. Setiap kali dia selesai satu tantangan, kepercayaan dirinya tumbuh, yang kemudian jadi bahan bakar buat tantangan berikutnya yang lebih besar. Ini bukan soal sengaja cari rasa sakit, tapi tentang disiplin, konsistensi, dan membangun momentum. Saya paham sih logikanya, membangun momentum dari kemenangan kecil ala Lawrence. Tapi, apa itu cukup buat ngehadapin tantangan selevel Navy SEAL Hell Week? Rasanya pendekatan Goggins lebih mempersiapkan seseorang buat skenario terburuk, di mana nggak ada kemenangan kecil sama sekali. Itu dia inti perdebatan antara dua filosofi ini. Pendekatan Lawrence itu efektif banget buat tujuan jangka panjang yang bisa dipecah-pecah. Tapi pas Anda lagi di titik terendah, kayak Goggins, saat nggak ada momentum positif sama sekali, mungkin otot kemauan yang dilatih lewat gesekan itulah yang Anda butuhkan. Keduanya alat yang valid, tapi untuk situasi yang berbeda. Ini membawa kita ke poin berikutnya. Punya filosofi itu satu hal, tapi menerapkannya di tengah badai, pas setiap sel di tubuh kita teriak buat berhenti, itu hal lain. Disinilah peralatan mental mereka diuji. Coba kita lihat apa yang ada di dalam kotak peralatan mereka. Kita mulai dari Goggins lagi. Dia membangun sesuatu yang dia sebut lemari obat internal. Dan secara rutin membersihkan lemari-lemari gelap di benaknya. Ini metafora yang kuat banget. Artinya, dia nggak butuh motivasi dari luar. Nggak ada video inspiratif, nggak ada kutipan motivasi. Saat dia lagi di titik terendah pas lari 100 mil, dia akan buka Rolodex mental berisi semua penderitaan masa lalu yang udah dia taklukkan. Kekerasan yang dialami, rasisme, kegagalannya di sekolah. Dia hidupkan lagi rasa sakit itu dan dijadiin bahan bakar. Kuncinya, kata dia, adalah masuk ke ruang bawah tanah pikiran Anda, tempat paling menakutkan, dan membersihkannya tiap hari, jadi Anda nggak takut lagi sama itu. Ini menarik sekali. Dia mengubah trauma jadi bahan bakar. Itu sangat kuat. Tapi di sisi lain, apa ini artinya kita harus terus-terusan menggali luka lama buat bisa maju? Apakah itu strategi yang sehat buat semua orang? Ini pertanyaan yang menarik buat Anda renungkan. Tepat.
Ini strategi yang sangat personal dan berisiko tinggi. Tapi buat Goggins, itu berhasil. Karena dia nggak cuma mengingat, dia berdialog dengannya. Dia bilang ini bukan obrolan satu arah. Ini percakapan dengan banyak suara di kepalanya. Suara yang meragukan, suara yang marah, suara yang kuat. Dia belajar untuk mengelola itu. Oke, sekarang kita bandingkan dengan Lawrence. Dia pakai alat yang beda banget pas dia hancur lebur. Alter ego. Saya terpaku sama ide ini. Jadi ini bukan cuma motivasi, tapi secara sadar menciptakan persona lain buat mengambil alih. Seberapa umum sih teknik ini di kalangan atlet elit? Sebenarnya cukup umum, meskipun nggak semua orang menyebutnya alter ego. Sumber kita menceritakan sebuah kisah yang luar biasa. Pada hari ke-30 dari 50 Ironman-nya, James Lawrence itu mengalami kehancuran total. Dia berhenti di pinggir jalan, nangis terseduh-seduh dan bilang ke timnya, "Saya selesai." Dia benar-benar hancur. Tapi setelah beberapa saat, dia bangkit. Bukan dengan melihat masa lalunya kayak Goggins, tapi dengan ngumpulin semua alasan mengapa dia melakukan itu, buat keluarganya, buat amal, dan dari situ dia menciptakan persona Iron Cowboy. Dan dia punya pemicu fisiknya juga kan? Sesuatu yang kayak kostum superhero gitu? Betul. Dia punya seragamnya, kacamata hitam kuning dan topi koboi. Saat dia pakai barang-barang itu, dia secara sadar membalik saklar di kepalanya. Dia bukan lagi James, pria yang lelah dan pengen nyerah. Dia adalah Iron Cowboy, sosok tangguh yang nggak bisa dihentikan. Tugasnya cuma satu, menyelesaikan misi hari itu. Ini cara brilian buat menciptakan jarak psikologis dari rasa sakit. Saat James sudah nggak kuat lagi, Iron Cowboy yang ambil alih. Ini dua strategi yang beda banget untuk masalah yang sama. Gimana caranya terus jalan pas kita pengen berhenti. Goggins masuk ke dalam kegelapan dirinya dan menjadikannya bahan bakar. Lawrence menciptakan pahlawan di luar dirinya untuk mengatasi kelemahannya. Ini benar-benar bikin kita nanya ya, strategi mana sih yang lebih cocok buat kita? Dan nggak ada jawaban yang benar atau salah. Keduanya adalah alat. Pertanyaannya, alat mana yang Anda butuhkan untuk pekerjaan yang sedang Anda hadapi? Oke, setelah kita bedah semuanya apa nih benang merahnya? Kita udah lihat dua jalan yang sangat berbeda, bahkan ekstrim, buat membangun kekuatan mental. Poin pertama yang paling jelas buat saya adalah kekuatan mental itu dibangun bukan bawaan lahir. Titik awal mereka berdua itu bukti paling nyata. Kedua, ada berbagai cara untuk membangunnya. Anda bisa merangkul penderitaan dan sengaja melakukan hal yang Anda benci, kayak Goggins, yang sekarang kita tahu secara ilmiah bisa memperkuat otak kita. Atau, Anda bisa fokus pada konsistensi dan membangun fondasi secara bertahap seperti Lawrence, di mana sukses kecil melahirkan sukses yang lebih besar. Dan ketiga, dan mungkin ini yang paling praktis buat Anda, adalah Anda butuh strategi mental yang jelas buat saat-saat kritis. Anda nggak bisa cuma berharap pada semangat aja. Anda butuh alat. Entah itu pakai masa lalu sebagai bahan bakar, atau menciptakan alter ego buat melewati batas. Dan ini membawa kita pada pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Goggins percaya kebanyakan dari kita nggak bahagia karena sekitar 75% dari potensi diri kita itu masih terbelenggu di dalam, belum pernah terjamah. Sementara itu, Lawrence bilang masalahnya adalah kita seringkali nggak benar-benar tahu apa yang kita inginkan. Kita terlalu banyak dengerin suara dari luar. Kedua orang ini nemuin jalan mereka dengan matiin semua kebisingan itu dan melihat jauh ke dalam diri. Jadi mungkin tantangan Anda minggu ini bukan lari 100 mil atau nyelesain 50 Ironman, mungkin tantangannya cuma nyelesain laporan yang udah lama Anda tunda atau melakukan percakapan sulit yang Anda hindari. Anda mau pakai pendekatan Goggins atau Lawrence buat menaklukkannya. Dan untuk menutupnya, mari kita tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Apa yang akan terjadi jika Anda benar-benar menyendiri untuk sesaat? Tanpa ponsel, tanpa gangguan, dan melakukan dialog yang jujur. Dialog dua arah dengan diri Anda sendiri. Bukan tentang apa yang menurut orang lain seharusnya Anda inginkan, tapi tentang apa yang sebenarnya dikatakan oleh lemari-lemari berdebu di dalam pikiran Anda. Apa yang akan Anda temukan di sana?